Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rodian Sahambali dan kali ini akan membahas materi ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Berbicara mengenai bela negara, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib membela negara dari setiap ancaman. Dengan merdekanya Indonesia, sebagai warga negara Indonesia harus mengisi kemerdekaan tersebut. Diambil dari situs resmi Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia bahwa definisi bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, kelompok atau seluruh komponen suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran untuk menaati tertib sekolah. Mengapa kita harus wajib bela negara? Karena sebagai bangsa yang baik, taat hukum, tentu kita harus memperjuangkan negara kita sebaik mungkin. Karena suatu negara identik dengan sikap para penduduknya. Kita juga dapat melestarikan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara bisa dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, pengabdian sesuai dengan profesi, bentuk bela negara di lingkungan juga. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang lain mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa. Yaitu tentang ketahanan nasional. Pada masalah yang sekarang ini, yaitu masalah COVID-19. Masalah ini bukan hanya masalah negara Indonesia saja, bahkan masalah ini juga sudah menjadi masalah dunia. Bagaimana negara Indonesia menghadapinya bisa ditinjau dari modal ketahanan nasional Indonesia saat ini, yang dikenal sebagai Astagatra. Menurut model ketahanan nasional Indonesia, aspek kehidupan nasional dibagi menjadi dua, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah mencakup 3 gatra sebagai berikut, yaitu kondisi geografis negara, 2 kekayaan alam, dan yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Terus selanjutnya yaitu aspek sosial mencakup 5 gatra, yaitu pertama ideologi, yang kedua politik, dan yang ketiga ekonomi, dan keempat sosial budaya, dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Penggabungan aspek alamiah yang biasa disebut dengan Trigatra dan aspek sosial yaitu Pancagatra menghasilkan 8 gatra, yaitu dikenal sebagai istilah Astagatra. Kalau kita hanya melihat masalah COVID-19 saja, maka seakan-akan masalahnya hanyalah masalah virus corona yang menyerang kesehatan manusia. Akan tetapi, karena masalahnya COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, maka ini sudah bukan masalah virus corona dan kesehatan saja. Akan tetapi, masalah sudah berkaitan dengan masalah sosial yang lebih luas dan merambat ke masalah lainnya. Dari Astagatra, masalah kesehatan masyarakat bisa dimasukkan ke dalam aspek sosial Pancagatra di gatra sosial atau budaya. Namun bila dilihat dari perkembangan situasi saat ini, akan juga berkaitan dengan gatra lainnya. Mewabahnya COVID-19 ini, banyak negara di Indonesia sudah mempengaruhi perekonomian dan dunia dan Indonesia. Ini berkaitan dengan gatra ekonomi. Dilibatkannya instansi militer dan aparat keamanan lainnya juga sudah melibatkan gatra pertahanan dan keamanan. Kritikan terhadap pemerintah karena dianggap lamban atau salah menyikapi masalah COVID-19 ini juga sudah masuk ke ranah gatra politik. Selanjutnya yaitu tentang pahlawan.
Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pahala dan wan, yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan merupakan gelar untuk orang yang dianggap berjasa terhadap orang banyak dan berjuang dalam mempertahankan kebenaran. Dan pahlawan menurut saya adalah orang yang melakukan kebenaran dengan cara yang baik dan tentunya diakui oleh orang lain. Lalu dari pernyataan Ahmad Yuryanto tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa semua orang bisa menjadi pahlawan dengan melakukan kebaikan pada dirinya yang akan berpengaruh kepada orang lain bahkan negara. Contohnya seperti masalah COVID-19 ini. Kita dihimbau oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, yaitu tetap di rumah. Dengan kita mematuhi himbauan dari pemerintah, kita tidak akan terkena atau tertular dari penyakit virus COVID-19 ini. Dan tentunya dengan cara itu kita sudah menjadi pahlawan bagi negara. Karena dengan kita tidak tertular, maka kita tidak akan bisa menularkannya kepada orang lain. Dan tentu saja definisi dari pahlawan sangatlah fleksibel, yang dimana definisi pahlawan bermacam-macam adanya, sehingga memungkinkan siapa saja untuk menjadi pahlawan. Lalu siapa pahlawan dari perspektif COVID-19 yang menjadi pandemi ini? Menurut saya sendiri, tentu saja yang pertama patut kita beri penghargaan sebagai pahlawan adalah orang dengan garda terdepan, yaitu para dokter dan perawat yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Lalu tidak lupa pula para pemerintah yang senantiasa menurunkan kebijakan demi menekan angka penyebaran dan berusaha menanggulangi kasus COVID-19 ini agar tidak terlalu merusak tatanan daripada kenegaraan tersebut. Lalu yang tidak kalah pentingnya yaitu juga kita sendiri. Tentu saja kita semua sudah berusaha untuk mentaati kebijakan pemerintah dan melakukan sesuai prosedurnya sehingga kita sama-sama dapat mengatasi pandemi ini. Saya yakin pandemi ini akan segera berakhir apabila kita paham semata pahlawan itu adalah bisa menjadi kunci untuk mengatasi pandemi ini, karena secara tidak langsung kita mengemban suatu tanggung jawab yang sama-sama kita harus melaksanakannya dengan baik dan tentunya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.